Pria ini berusia 50 tahun. Dia masih berlatih dengan gigih untuk memiliki tubuh yang sehat dan berotot. Istri muda tak terduga setelah melihat suaminya. Gayanya seperti kera. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya. Bahkan ada ekspresi ketakutan di matanya. Semakin dekat dengan suaminya saja, membuat sang istri sulit menyembunyikan rasa jijiknya. Bahkan jika dia mendengar langkah kaki suaminya, dia akan menggigil. Istri menghitung hari setiap hari. Dia tinggal bersama suaminya. Hari ini mereka telah bersama selama 3 tahun 7 bulan 5 hari. Dan setiap hari dia harus melakukan permainan kebahagiaan bersama suaminya. Setiap hari dengan gugup, rapi susun botol-botol itu di lemari. Pagi itu, ketika suaminya menemukan handuk di kamar mandi ditata berbeda, dia pergi ke balkon untuk menggandeng tangan istrinya. Apakah sekarang masih terlalu dini? Bawa dia ke bak mandi. Sekali lihat dan istrinya mengerti segalanya. Ketakutan memenuhi sekujur tubuhnya. Kita semua akan lupa, sehingga perlu diingatkan. Sang suami marah. Ia memukul istrinya hingga terjatuh ke tanah. Tanyakan padanya mengapa dia tidak ingat. Berhenti menangis. Apa yang membuatmu marah? Dia menyalahkan istrinya karena menangis akan merusak makanan indahnya, menyebabkan roti lezat itu kehilangan rasanya. Dan dengan sabar menyuruh istrinya tersenyum. Lalu menyuruhnya membawanya ke laut untuk bekerja di malam hari. Bahkan jika dia tahu bahwa istrinya pernah tenggelam ketika dia masih muda, membuatnya sangat takut pada laut. Ikutilah aku. Sang suami kehilangan minatnya, tidak mau makan nasi dan pergi ke kota. Wanita itu menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan berdiri di pantai. Dia berdiri diam untuk waktu yang lama. Bayangkan diri Anda menjadi seekor burung camar yang bisa terbang bebas dan tinggalkan pulau neraka ini. Namun pada akhirnya, ia tak kuasa menahan batu dan menghancurkan tiang lampu di depan villa untuk melampiaskan amarahnya. Tak disangka pada malam hari, tiba-tiba terjadi hujan badai lebat. Perahu oleng dan miring. Pasangan itu mengalami kecelakaan di laut. Dan bahkan air membanjiri kompartemen kapal. Layarnya tertiup angin. Suami dan kapten bersama-sama menjaga ruangan itu. Untuk melakukan perbaikan segera, pria yang bahkan hampir terjatuh itu tidak mudah untuk ditarik oleh sang kapten. Istrinya tidak bisa ditemukan. Dia meneriakkan nama istrinya seperti orang gila. Kemudian mengeluarkan uang untuk mencari rumah sakit. Namun, dia mencari sepanjang malam dan tidak dapat menemukan istrinya. Pria itu harus menerima fakta bahwa istrinya tenggelam dalam kecelakaan. Tak disangka, setelah sebulan istrinya dimakamkan, tiba-tiba ia menerima panggilan telepon. Itu ternyata adalah teman istri yang belum pernah didengar oleh suaminya. Dan dia juga mengetahui dari telepon bahwa istrinya telah belajar berenang setengah tahun yang lalu. Dia segera menyadari keanehan itu dan bergegas kembali ke mansion. Mulailah mengobrak-abrik surat-surat istrinya. Namun dia mencari dari pagi hingga malam dan tidak menemukan apapun. Tanpa diduga, ditemukan di toilet dengan cincin kawin istrinya. Pasti istrinya masih hidup. Pria itu tidak tahu bahwa hari itulah dia berteriak memanggil istrinya. Wanita itu bersembunyi di sisi perahu. Selanjutnya mengambil kesempatan yang tidak diperhatikan oleh siapapun untuk berenang menjauh dari perahu. Orang yang takut air seperti dia, mengandalkan kekuatannya untuk mengatasi rasa takutnya. Dia sudah tahu cara berenang. Karena momen pelarian inilah, dia memecahkan lampu di depan villa, dan sering menjadi pemandu, bantu dia kembali ke rumah. Setelah turun, wanita itu bergegas ke kamarnya, membalik barang bawaannya dan berpakaian. Usai memotong rambut panjangnya, ia mengenakan wig, dilanjutkan dengan tanpa ragu melepas cincin dan membuangnya ke toilet. Setelah membersihkan tempat kejadian, dia naik bus dan melarikan diri. Dia akan memulai kehidupan miliknya yang bebas. Setelah wanita itu menyeka tangannya, dia dengan sengaja mengacak-acak handuknya. Dan botol-botolnya pun berantakan di lemari. Buat dia merasa sangat aman. Ada banyak hal yang ingin dia katakan. Keesokan harinya, dia mengambil status sebagai teman. Hubungi ibunya di panti jompo. Tapi dia menutup mikrofon.
tidak membiarkan ibunya mendengar sepatah kata pun. Dia tidak bisa bosan mendengarkan ibunya di ujung telepon. Aku sangat merindukanmu. Halo, aku tidak mendengarmu. Siapapun, dan dia juga tidak tahu. Berdasarkan petunjuk ibu ini, suaminya yang jahat melarikan diri dengan susah payah, dan sedang mencari sejumlah besar uang untuk menyewa detektif swasta untuk menemukannya. Seorang pria yang memegang air mancur di luar pintu menarik perhatian wanita itu. Tetangga baru ini juga mengetahuinya. Gadis cantik itu mengintipnya selama setengah hari. Nasib adalah suatu keajaiban. Dua orang yang bertengkar tidak akan saling mengenal. Tanpa bertanya, dia memetik apel dari rumah lelaki itu. Gadis itu dianggap pencuri. Selanjutnya sang pria secara pribadi menyerahkan apel yang dipetik wanita tersebut. Orang yang memberi dan menerima kedua orang itu baru saja mulai berkenalan. Namun wanita yang lolos dari neraka, di dalam hatinya belum sepenuhnya bebas. Masa lalunya yang penuh kekerasan masih menghantuinya seperti mimpi buruk. Apakah anak laki-laki itu mulai menunjukkan rasa hormatnya padanya? Wanita itu tidak berniat membuka hatinya untuk mempercayai seseorang lagi. Dia belum siap untuk memulai cinta baru. Tapi suaminya masih seperti bom yang akan meledak. Dia bersembunyi. Mungkin suatu hari nanti akan meledak lagi. Tebakannya tidak salah. Di sisi ini, sang suami segera menemukan sanatorium. Tempat wanita tersebut bekerja keras untuk menyembunyikan ibunya. Ia bertekad untuk menemukannya. Namun cinta itu seperti binatang buas. Bagaimana bisa dikatakan dicegah? Mereka berdua bertetangga. Akan selalu ada waktu untuk bertemu. Huken mengelilinginya. Terus-menerus mendorong mereka berdua semakin dekat. Dan adalah seorang profesor drama di universitas. Tampaknya memiliki tangan ajaib. Terus-menerus menciptakan skenario untuk menyembuhkan luka batin gadis itu yang tak pernah diceritakan. Menyebabkannya dari keadaan kaku dan pengecut. Melepaskan rasa gadis yang tersembunyi. Gadis itu semakin banyak tertawa. Sifat kekanak-kanakannya juga diaktifkan oleh anak laki-laki itu. Mulailah mengapresiasi kembali indahnya hidup. Selama beberapa bulan semua hal baik yang dibawakan anak laki-laki itu kepadanya. Mulailah perlahan-lahan menarik gadis itu keluar dari kesedihannya. Dia akhirnya terbuka pada pria itu. Mengatakan bahwa setelah bulan madu, sang suami mulai melakukan kekerasan terhadapnya. Dan bagaimana dia menghabiskan lebih dari 3 tahun bersama suaminya. Dan dia juga tidak memiliki keberanian untuk bertemu ibunya. Di bawah profesionalisme pria itu, seorang wanita yang menyamar sebagai pria pergi ke sanatorium ibunya. Sebuah pantun membuat ibu buta itu mengenalinya. Namun janggut palsunya juga membuat sang ibu langsung khawatir. Dia tidak bisa membayangkan apa yang dialami putri Anda beberapa tahun terakhir ini. Beruntung kini ia mempunyai kehidupan baru. Semua akan baik-baik saja. Dengan dukungan murni dan kasih sayang dari ibunya. Ini juga membantunya memulai hidup baru dengan lebih kuat. Dia memiliki kemauan yang kuat. Suaminya tidak bisa menghancurkannya. Siapapun tidak bisa. Saya memiliki diri saya sendiri. Tak disangka, perempuan itu baru saja pergi ke pintu untuk mengambil obat. Sang suami lama bersembunyi di sini. Muncul di kamar wanita tua itu hanya dalam hitungan detik. Keduanya hampir bertemu muka. Sang suami bahkan berdiri di belakang gadis itu sambil minum air. Ketika pria itu mengikutinya keluar dari sanatorium. Dia dipanggil kembali oleh perawat yang bertugas. Dan mengatakan bahwa dia selalu mendengar tentang wanita tua di kamar 46. Hari ini ada seorang pengunjung yang masih muda. Mengetahui bahwa ia telah merindukan istrinya. Lelaki itu buru-buru mengejarnya. Tak disangka ia tidak melihat siluetnya lagi. Tapi dia punya cara. Berpura-pura menjadi polisi ke kamar wanita tua itu. Tertipu suami putrinya datang. Berharap wanita itu segera melapor ke polisi. Tidak menyangka ibu yang lugu itu mengkhawatirkan putrinya. Memang memenangkan rencana. Langsung memberitahu keberadaan putrinya. Dengan ada yang mengaku sebagai polisi yang menyelamatkan hidupnya. Bantulah itu memohon padanya. Untungnya, seorang perawat tiba-tiba muncul. Akhirnya menyelamatkan nyawa wanita tua itu. Malam itu ketika wanita itu menemukan handuknya terlipat rapi.
Bahkan botol-botol di lemari tertata rapi. Rasa takut yang familiar memenuhi tubuhnya. Dia berlari keluar sambil menangis. Namun, kaki itu sepertinya tidak mau mendengarkan. Benar saja, sang suami muncul di belakangnya. Ketakutan di tulangnya membuatnya tidak bisa melawan. Pada saat itulah pemuda itu muncul di depan pintu. Gadis yang diancam itu langsung menolak pertanyaan anak laki-laki itu. Tanpa diduga, detik berikutnya, anak laki-laki itu mendobrak pintu dan menangkap pria tersebut. Sebagai salah satu unsur pengetahuan, dia bisa saja menjadi saingan pria itu. Satu tembakan berhasil dilumpuhkannya. Wanita itu kembali jatuh ke pelukan suaminya. Keberanian terakumulasi saat meninggalkan suaminya selama setengah tahun. Akhirnya berhasil membuatnya memberikan pukulan. Pria itu meraih kakinya, dan kemudian dia terjatuh dengan keras ke tanah. Dia dengan putus asa mengambil pistol yang dijatuhkan di sudut, mengarahkannya ke belakang. Berpikir bahwa dia tidak akan berani membunuhnya. Pria itu mendekat selangkah demi selangkah. Saat itulah wanita tersebut menelepon polisi. Jalan Temo nomor 408. Ingin datang ke sini. Dia baru saja membunuh seseorang yang tiba-tiba menyerbu masuk ke dalam rumah. Mendengar ini, pria itu sangat ketakutan. Selanjutnya wanita itu benar-benar menembakkan senjatanya. Akhiri pria jahat yang menganiaya dia selama lebih dari 3 tahun. Tewas karena ulahnya sendiri. Sebelumnya, tidak perlu menggunakan yang kuat untuk menindas yang lemah. Ini tentang menghadapi penindasan dan mengetahui cara menyelamatkan diri sendiri. Akhirnya bisa menghidupkan kembali diri Anda dari kehidupan yang kejam. Mereka yang memulai dari awal, berhak dan pantas untuk dicintai. Ada juga energi untuk mencintai mereka yang layak.